Halo Lek, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Lek Mono. Oke Lek, yang baru melihat video ini bisa cek video sebelumnya tentang motor, spek motor mesin jahit ya, dengan perhitungan matang. Enggak Lek, bercanda. Jangan lupa ngopi bandu dulu Lek. Apabila baru melihat video ini bisa cek video sebelumnya. Oke. Lek Mono di sini bukan membahas dari garapan siapa atau bagaimana, tetapi kita sama-sama mencari dari keluhan dari semua motor ya. Itulah tujuan Lek Mono membuat video-video ini. Oke. Kenapa Lek Mono tidak update? Dalam artian tidak mengupload video setiap harinya, karena setiap harinya itu aktivitas di bengkel. Jadi Lek Mono itu memvideokan kalau hanya mungkin motor-motor yang penyakitnya susah dicari, itu baru Lek Mono videokan. Oke Lek, dan sekarang kita lihat bareng-bareng, kita akan membongkar dari spek mesin jahit. Nah, sekarang kita lanjutkan Lek. Oke Lek, dan sekarang mesin sudah Lek Mono turunkan ya, tetapi belum kita bongkar karena janji Lek Mono kita membongkar bareng-bareng. Oke. Dan di sini setelah Lek Mono tap olinya bisa kita perhatikan saringan oli ya, saringan oli. Nah, ini alang-alang. Oke Lek, saringan oli ini pada baru 2 minggu Lek. Warna olinya pun menjadi coklat ya, kayak ada aus yang di dalamnya. Loh, sampai coklat. Warnanya sampai coklat padahal baru 2 minggu. Dan kemudian bisa kita perhatikan bahwa di sini ini ada kayak kuas ya Lek, bekas kuas, tapi nggak tahu di dalamnya ada apanya. Nah, ini pokoknya kayak kuas-kuas gitu loh Lek ya. Nah, kayak bahan kuas banyak sekali. Nah, apa sih efeknya apabila saringan ini buntu? Nah, apabila saringan ini buntu ataupun rusak, nah kan biasanya ada yang penyok itu loh Lek. Nah, itu mengakibatkan oli yang mau naik ke arah kop sini itu tidak bisa lancar dikarenakan terhambat dari saringan ini. Ya, itu bisa cek di video Lek Mono sebelumnya tentang jalur oli. Oke. Nah, sekarang kita pinggirin dulu dari olinya, dan sekarang kita akan membuka dari tutup lepnya dulu. Kita buka dari tutup lepnya. Nah, kita buka dulu. Alah, ira kan dibuka iki nanti. Iki jenenge ngenteni bar mangan. Oke. Oke, dan sekarang kita buka dan kemudian kita posisikan pada top. Karena tadi awalnya kan sudah kita lihat posisinya top di magnet ini sama juga dengan top yang di noken sini, gigi noken. Nah, sekarang kita bongkar saja posisi dalamnya. Nah, sebelum kita bongkar, untuk mengetahui lebih banyak itu kemelitiknya itu dari noken ataupun dari bos klepnya. Nah, sekarang kita lihat. Oke, untuk setelan di sini kita topkan dulu ya. Oke. Nah, alah kayak kesepak pada. Alah. Ini memang berat ya, karena Lek Mono sengaja tidak melepas dari businya. Oke, sekarang kita intip dari setelan klep. Oke, setelan klep ini normal. Oke. Dan setelan klep yang satunya. Nah, alah. Nah, setelan klep yang satunya, oke, itu juga pas ya, Tetapi cara ngecek klep, kenapa Lek Mono jarang sekali pakai fuller? Oke, sekarang Lek Mono gambarkan, itu sudah ada di video Lek Mono ya, bahwa kelenturan gerakan klep itu tidak sama. Nah, sekarang kita putar posisi ini di dalam, oke, di dalam dulu, dimasukkan dulu dari klepnya, kita buka dari klepnya. Lah jandek kaya abot men ya balap iki motor iki.
Oke, setelah kita masukkan dari klepnya. Ini kan posisinya masuk, Lek. Ya, ini posisinya masuk. Posisinya masuk. Nah, kemudian kita cek bagian yang in. Kita cek bagian yang ini nih, Lek. Nah, ini kocaknya lebih. Maksudnya saat dia posisi top, dia itu normal-normal saja. Tetapi saat klep dimasukkan satu, itu nantinya akan bunyi gemelitik apabila ini tidak setelan awalnya. Kenapa Lekmono sering tidak pakai fuller? Karena alasannya seperti itu. Oke, sekarang kita putar lagi dan kita masukkan di bagian in sini. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini sudah posisi masuk dan kita cek yang di bagian egg-nya. Nah, ini terlalu rapat. Berarti bisa jadi irisannya itu tidak center. Oke. Bisa jadi irisan tidak center ataupun dari noken as ini ada yang error. Jadi seperti itu ceritanya kenapa Lekmono tidak pernah pakai fuller biarpun itu noken standar. Oke, sekarang kita akan membuka dari baut-bautnya ini dulu. Kita buka dari baut kopnya dulu. Saya tak buka dulu. Tak ganjel, Lek, biar aman, Lek. Oke, nah kita buka kok ya siji L ya, Lek. Oke, sudah kita buka dari 8 ini. Sudah kita buka dari baut 8 empat-empatnya. Nah, oke, sudah kita buka. Nah, untuk baut kop sendiri itu standarnya untuk tipe-tipe GL Neotech rata-rata ya. Rata-rata dari kop itu. Nah, model bautnya itu sudah Lekmono sebutkan. Ini sudah sopan loh, Mas, bukan Lekmono loh ya. Nah, oke. Nah, ini model topinya itu, ring yang nempel itu lebar. Oke. Nah, yang satunya kok baut L. Saya ambilin kunci L dulu. Sekarang sudah Lekmono ambilkan kunci L. Alah, longgar, Mas ya. Bautnya dol yang bagian sini, bukan Lekmono. Oke. Loh, tak puter dol loh bablas, nganannya bablas loh. Oke. Nah, sekarang kita melangkah ke bagian kop ya. Kita buka dulu di bagian kunci L bawah sini. Saya tak buka Oke. CL. Kalau yang ini Lekmono jarang sekali memasang sebenarnya ya. Tapi kalau yang punya itu minta dipasangin ya dipasangin. Seperti itu ya, Lek. Oke, nah. Sudah tercopot, kemudian kita menginjak ke baut 12. Ini sengaja Lekmono tidak kendorin ya. Tidak Lekmono kendorin yang bagian sini ya. Karena untuk pelepasan baut ini supaya mudah bukanya yang bagian atas ini loh, Lek ya. Kuplukan atasnya. Ini diputer aja, walah berat banget, Lek, ini ya. Diputer aja berat banget. Nah. Kita lepas. Oke. Oke, nah di bagian sini, di bagian kop ini bautnya taruh di mana dan bagaimana sudah ada video Lekmono lengkap ya. Tinggal nyari aja, video Lekmono itu sudah banyak, tinggal pilih permasalahan motornya di mana dan seperti apa sudah ada semua. Nah, jadi seperti itu ya, Lek. Oke. Yang satu ringnya 1 2 3 4. Oke, sudah betul. Dan sekarang selanjutnya kita buka. Kita buka di bagian sini. Ah, palu ini saya nenge.
Oke, sudah terbuka ya, Lek. Sudah terbuka dari baut dari tutup kuplukannya ya. Kita buka sekarang. Oke. Nah, kita teliti di sini. Nah, ini kan terjadi luka geser Mas, luka geser. Ini terjadi luka Mas, yang punya Mas ya. Nah, ini terjadi luka. Oke. Dan di bagian sini juga terjadi luka. Kenapa bisa terjadi luka? Bisa kita lihat di sini ya, di sini. Ini adalah noken papasan. Lali rata cepot kamprate. Ini gak kena iki, Lek. Iki ora kena ora nyepot. Bentar Le, ini lupa nggak tak copot, nggak tak kendorin ya. Nah, pemula Le. Sebentar. Tak ambilin dulu. Walah las kendor. Oke, nah. Sekarang kita tarik keluar saja. Deh, ra kena, lho klasik men nggih. Ram tenan. Kecana lek tung lek. Iki. Kilo apa iki? Penetpal. Apa? Apa yang salah? Di mana yang salah? Nah, sudah kita lepas. Kita perhatikan dari noken AC Mas. Nah, ini papasannya walah ekstrim tenan deh papasannya ya. Nah, di sini tuh gerusannya sangat banyak sekali ya, Le. Nah, di bagian sini kalau di kamera mungkin datar dan halus. Oke, tetapi nah bisa kita lihat di sini kan ada garis. Nah, di sini itu masuk ke dalam sini, Le. Oke, masuk ke dalam sini. Oke. Nah, model papasannya seperti itu. Nanti terserah yang punya ya. Nanti kita konsultasikan dengan yang punya bagaimana maunya. Dan sekarang kita lepas di bagian kopnya. Culkan saja, ora apa-apa. Nah, untuk pencongkelan bagaimana sudah ada di video Lek Mono ya. Sudah lengkap, tinggal nyari aja ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang pertama pembakaran ya, pembakaran hitam banget. Ini pembakaran basah ini bercampur oli ya, bercampur oli dengan BBM yang berlebih. Intinya seperti itu, bukan irit dan borosnya dari karburator, tetapi saat mesin ini butuhnya seberapa, dia itu masuknya banyak. Pokoknya intinya masuknya BBM itu banyak. Oke, ini kalau normal harusnya merah bata di bagian X ini. Oke, nah di sini ini untuk settingannya ini masuk banget Le ya, sampai ke dalam. Loh, sampai ke dalam nggak kelihatan loh. Oke, dan sekarang apakah mungkin ini tujuan dari settingannya dimasukkan itu mungkin dari model noken asnya atau gimana, nggak tahu Lek Mono juga nggak terlalu paham Lek kalau untuk noken as. Oke, tapi nanti kita akan memberikan solusi buat masnya. Oke, nah ini kan seal clamp-nya juga baru. Oke, nah sekarang kita cabut saja pistonnya. Wow, masuknya dalam banget ya Le. Ini untuk supaya mencegah dari si piston ini sendiri nabrak klep. Nah, makanya dia itu dicoak dalam banget Le, ini dalam banget coakannya. Oke. Ini menggunakan piston MP sepertinya. Oke. Nah, kenapa dia itu pembakarannya hitam banget? Oke Le, sekarang kita cabut satu persatu ya. Kita cabut satu persatu. Nah, sekarang kita buka saja langsung. Kita buka langsung dari
ini pistonnya seperti apa, kenapa dia itu bisa ngebul. Oke, sekarang kita tarik ke bagian atas. Lagi opo sing ngancing ki. Oke. Nah, kita perhatikan di sini bosnya ada satu. Oke. Bosnya cuman ada satu. Oke Mas, ada satu. Dan Lemono sering mengingatkan bahwa shock bis ini kelihatannya sederhana, tapi akan berakibat fatal apabila kita sudah merombak dari tipe, tingginya piston dan sebagainya. Oke. Dan sekarang langkah selanjutnya kita lihat saja bahwa piston ini masih 2 minggu sudah terjadi baret parah. Nah, ini menimbulkan suara kasar. Nah, bisa kita lihat ini di bagian X saja, beda dengan Tiger yang kemarin ya. Nah, ini kan di bagian X saja. Oke, di bagian X saja Mas. Nah, ini sekarang kita lihat dan kita perhatikan kenapa dia bisa terluka di bagian X saja. Kita perhatikan. Saya tak copotin piston ini dulu. Ini kayak oke. Nah, saking bantere motor kita ya. Oke Lek, nah sekarang kita lepaskan ya. Kenapa dia itu ngebul? Dikarenakan di sini piston baret Mas. Apakah karena tidak digeberi Lek? Sebenarnya kalau ini mapan semua itu tidak akan mungkin terjadi baret ataupun ngancing. Oke Lek, nah sekarang kita perhatikan di bagian askruknya. Nah di sini bisa kita perhatikan. Di sini bisa kita perhatikan. Nah, oke. Nah, di sini ada balan ya. Ada balan. Oke. Ada balan ini Lek, dilobangin. Nah, sekarang kita perhatikan. Oke. Nah, ini di sini kalau menurut Lemono pribadi ya. Sekarang kita amati pelan-pelan. Nah, kita perhatikan askruknya di sini maju sebentar. Nah, di sini bisa kita perhatikan dari lurusnya ini, Lek. Daun ini dikarenakan askruknya standar loh, Lek ya. Askruknya tidak tambah daging. Oke. Dan di sini kita perhatikan, di sini kanan dengan kiri beda jarak. Oke, beda jarak. Di bagian kanan ini yang Lemono tunjuk ini ya, bukan motornya yang di bagian kanan, tapi obeng Lemono ini mengarah ke kanan sini. Oke, ini bisa kelihatan ya. Oke, sekarang kita putar. Di sini di bagian sini ya, dia itu maju sebelah. Yang maju adalah di bagian obeng Lemono ini. Nah, sekarang kita putar. Kita cari yang sebelahnya. Nah, di bagian sini ya, di bagian sini kita perhatikan. Di sini terjadi mundur. Di obeng kanan ini terjadi mundur. Nah, ini bisa dipastikan askruk ini daunnya itu geser. Daunnya ini geser, daunnya loh ya, daunnya geser. Jadi dia itu sebelahan gini, gesernya sebelahan. Apa efek dari ini, Lek? Ini bisa menyebabkan getar. Oke. Dan untuk balan ini sebenarnya Lek itu mempercepat motor ya, jalurnya nyut gitu loh Lek. Apakah itu tidak dari noken? Kalau Lemono pribadi enggak Lek. Enggak semata-mata dari noken karena dari balan ini. Oke. Nah, apa efeknya ini Lek? Efek balan yang tidak tepat yang pertama ini Lek. Bisa kita lihat dia itu baret sebelah. Dan kita tadi sudah bongkar dari atas dan terjadi balan di bagian sini. Oke. Balan yang tidak tepat ya, balan yang tidak tepat akan mengakibatkan si motor bermasalah. Itu sudah Lemono sebutkan beberapa kali dan di banyak video. Oke. Nah,
Kalau untuk jatuhnya ini gimana, Lek? Jatuhnya ini nggak mesti, Mas ya. Misalnya di sini nih. Misalnya di sini, di daya puterannya ya, di daya puterannya titik temunya putaran tinggi itu belum tentu ketemu. Oke. Nah, lah kok bisa gitu lah? Contoh simpelnya kan seperti ini, Lek. Ya, contoh simpelnya seperti ini. Ini tujuannya kalau Lemono pribadi ya, ini mempercepat lari motor, tetapi ada jandulnya, pokoknya ada masalah. Karena apa? Perputarannya itu tidak bisa lempeng, Lek. Nah, jadi wet kayak gitu loh, Lek, bandul-bandul gitu loh. Nah, jadi nggak bisa lempeng baru seperti itu. Nah, itu sudah Lemono jelaskan di video sebelumnya tentang Askruk, itu bisa dicek video nih. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan membongkar dari bak kopling. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke pembukaan kopling ya. Kita lakukan pembukaan kopling. Kita buka saja. Oke. Nah, kita buka seperti ini. Kita buka hiji-hiji. Nah, sabar, karena ini mencari permasalahannya ya, Le. Dibutuhkan waktu teliti. Oke. Nah, oke. Saya buka satu persatu. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita lepasin ya baut satu persatu. Oke, baut satu persatu seperti ini. Coba lagi. Nah, kita lepasin, Le. Dibutuhkan waktu kesabaran. Namanya belajar itu butuh pelan-pelan ya. Hitungan paten tidak akan kemana-mana ya. Jadi sabar aja. Oke, sudah terbuka, kita buka saja. Oke, nah kita buka seperti ini. Set. Dan kemudian di sini baut yang bak kopling itu sudah ada video Lemono juga sebelumnya. Bagian kopling kita taruh kopling semua ya, supaya kita mempercepat dalam perakitannya. Seperti itu ya, Le. Karena kalau tidak disendirikan nanti akan lebih lama. Kenapa? Karena kita harus milihin baut satu persatu. Nah, oke, kita lepas dan klakernya ikut. Oke, dan selanjutnya kita lepas dari ini. Apa ini namanya? Per koplingnya. Maaf ya, pakai kaki ya, Le. Nah, oke. Nah, oke. Nah, kita buka saja satu persatu. Oke. Satu persatu. Nah. Oke, ini sebagai dokumentasi juga buat masnya yang punya motor. Aku jenenge lali sopo ya jeneng ya.
Lemono lupa namanya, Lek. Wah, kalau suruh ngingat satu persatu Lemono nggak mampu. Tejo. Masnya siapa yang punya tadi ya? Bisa tulis di kolom komentar. Nah, kemudian kita jadikan bel kopling ini jadi satu sini. Oke, dan di sini bisa kita lihat baut ini ledes ya, Mas. Nah, sudah ledes semua. Oke, sekarang Lemono akan mencoba melepasnya pakai obeng ketok. Sebentar. Oke, Lek, sekarang kita lanjutkan di bagian sini ya. Oke, kenapa Lemono bina Lemono itu tidak pernah meninggalkan palu? Karena palu itu bengkel, kalau nggak ada palu susah, Lek. Nah, oke, sudah lepas. Nah, ini untuk pencopotannya susah. Ini biasanya dol ini. Apa sih? Kenapa sih gejalanya kok bisa dol? Jadi saat pelepasan karena kunci ini masih bagus, dia itu langsung tancap dan main langsung obeng ketok. Jadi dia tidak diberi kontak dulu seperti ini. Nah, fungsi palu seperti itu, Lek. Nah, kalau dia itu nggak dikontak seperti ini, maka saat pelepasan ini tidak langsung lepas. Dia itu akan lompat seperti ini. Nah, itu sudah ada video Lemono beberapa tahun yang lalu. Oke. Kenapa bau sering ledes, sering jol? Pada intinya dia itu sama, Lek, untuk pelepasan. Tapi kalau caranya salah, akan menghasilkan yang salah juga. Nah, oke, sudah terlepas semua. Sekarang kita lepaskan satu persatu. Oke, nah, kita lepaskan satu persatu. Oke, dan di sini bisa kita lihat bahwa di sini kotor banget, Lek, untuk olinya itu ya, hitam lah, kotor banget. Oke, dan di samping sini kotorannya banyak sekali, padahal baru 2 minggu. Berarti ada yang bermasalah sebenarnya. Nah, ini kan. Oke, ini fungsinya apa? Ini sudah ada video Lemono tentang jalur oli. Oke. Sekarang langkah selanjutnya Lemono akan melakukan kekerasan sedikit, Mas ya. Untuk yang punya, Lemono akan melakukan kekerasan sedikit, yaitu sistem pembetelan. Oke. Saya tak benake kamerane. Oke, sekarang kita akan melakukan pembetelan ya. Alangkah baiknya untuk pembetelan ini gunakan kunci mahkota ya, kunci mahkota. Nah, tapi kalau Lemono nggak ada kunci mahkota, jadi manual aja ya, manual. Oke, nah, kunci manual ini sebenarnya nggak perlu ditiru juga, Lek, untuk pelepasan baut ini ya, karena mungkin kesannya terlalu kasar. Zaman dulu belum ada kunci mahkota. Nah, itu pakai manual. Sekarang kita perhatikan di sini ini yang tebel ini harusnya di bagian sini, harusnya ya. Itu kalau menurut Lemono pribadi. Oke. Nah, sekarang kita lepaskan. Nah, oke, ini sengaja Lemono videokan full. Kenapa? Yang pertama sebagai dokumentasi ya, dan keduanya karena mesin ini baru seminggu turun mesin, jadi Lemono tidak sembarangan menurunkan mesin. Jadi biar supaya yang punya juga tahu itu gejalanya apa. Oke, nah, Lemono tidak akan menyalahkan siapapun ya, kita hanya menyelesaikan permasalahan dari motor ini ya. Oke, nah, oke, sekarang kita buka. Di sini ringnya apa? Di sini ringnya tulisannya yang itu ya, out. Di sini ada banyak sekali bekas gram. Oke, bekas gramnya itu banyak sekali. Nah, sekarang kita cabut saja langsung. Oke, nah, kita cabut dan kita kumpulkan di bak kanan sana. Sekarang kita lepaskan di bagian sini. Oke,
Nah, untuk di sini standarnya pakai ring, tetapi kalau nggak ada gimana, Le? Aman-aman saja. Oke, aman-aman saja. Sekarang kita akan melepaskan dari bintangnya. Ya, ini Le Mono nyebutnya bintang. Oke. Nah, kita lepaskan dan di dalam sini ada pelor. Nah, di dalam sini ini pelornya, Le, ya. Ini pelornya kita cabut saja karena biasanya untuk GL itu rata-rata nanti kalau dibalik itu jatuh. Oke. Nah, ini pelorannya, Le. Alah, jeblok, Le. Nah. Oke, dikarenakan kanan sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan pembongkaran baute, ya. Nah, oke. Nah, karena kita akan menata ulang dari mesin ini, kita akan membongkar semuanya. Oke, kita lepaskan dulu baut yang di sini, Le, ya. Ya, yang di sini 8 Le Mono hampir saja kelupaan karena lagi mengingat yang cantik-cantik. Nah, kita buka saja. Iya. Kita buka saja. Nah, oke. Nah, untuk baut ini ya, baut kerengkes tengah, ya. Baut kerengkes tengah kita taruh di bagian sini, ya, magnet. Oke. Bagian magnet. Dan kemudian kita akan membalik dari mesinnya, ya. Kita lepaskan bautnya satu persatu. Oke, nah saya tak lepas baut-bautnya dulu. Ini enggak dewa luku enggak. Amae. HP ku ceblok, Le. Le. Kucang itu, Le. HP ku ceblok yang dokumentasi bareng, ya. Oke, sekarang kita akan membuka dari baut 8 nih, gak ketok, Le. Anu mau apa? Jenenge kuwi relap ta? Ora. Mbok tata sing enak iki soalnya iki dokumentasi. Nah, untuk di bagian sini bautnya sudah enggak ada, Mas. Ya. Di bagian sini sudah enggak ada bautnya, ya. Hilang satu. Dan kemudian kita lanjutkan. Nah, kita copot muter dulu. Oke. Nah, oke. Oke, sudah terlepas dari bautnya. Dan jangan lupa kita juga akan melepas gearnya karena nanti kita akan menata ulang dari mesinnya. Sekarang tak lepas dari gear. Oke, sudah terlepas satu. Oke, sudah terlepas semua. Baut gearnya pendek. Untuk pelepasan baut-baut ini buat para pemula, ya, terutama seperti Le Mono ini harus mengingat-ingat awal pelepasannya bautnya seperti apa modelnya. Oke. Nah, sekarang kita cabut satu persatu. Cabut satu persatu. Nah, untuk packingnya aja masih bagus banget, Le, ya, karena baru 2 minggu. Nah. Oke. Nah, oke, sekarang kita lepas saja. Nah, kita taruh di magnetnya. Dan kemudian kita akan membalik dari
mesinnya ini, dan sekarang kita bongkar. Mas Lek, fokus nih mesin Lek, motor Lek. Aduh mak, mesin kayu ini barang kayak nyenengke. Oke Lek, didekatkan Lek, tolong kameranya rada cedek Lek, dikarenakan ini buat teman-teman khusus ya. Lemono menyepesialkan ini karena ini motor larinya agak unik. Oke, sekarang kita buka saja langsung. Kok jenek baute kok ragun cepot ini. Sudah nggak ada. Oke, dan untuk pencongkelan ini jangan ditiru ya. Ini kan, nah untuk pencongkelan itu jangan dipasin ke baut-bautnya sini ya. Tapi di bagian bos yang kosong nggak ada bautnya. Nah seperti di depan ini kan ada bosnya. Nah itu dicongkel nggak apa-apa Le, untuk bagian depan. Oke. Nah. Kijane apa nih toko angel men? Apa nih John? Oke, di bagian kanan seret. Gendeng po oke. Mas motormu ya opo ten. Nah. Oke, sudah terlepas dan kita perhatikan ya Mas ya. Yo, apa tuh Mak? Yo, apa tuh ki? Motor piye karepe? Oke, sudah terlepas. Mari jangan sampai keputus like videonya. Nah. Oke, kita buka pelan-pelan. Saya sabar. Oke, di sini ada ringnya betul ya. Di sini ada ringnya. Ini tebelnya berapa Lek? 1 mili. Sudah ada video Lemono. Dan kita perhatikan untuk putaran klaker ya. Oke, ini tadi pelepasannya agak berat, tapi kita nanti akan merakitnya tanpa rasio untuk mengecek dari klaker askruke. Oke Lek. Nah sekarang untuk ring rasionya kita taruh dulu ke engkes kanan ya. Nah di bagian manis sini. Nah oke, sekarang kita perhatikan pelan-pelan Lek. Nah saya tak balik ya, biar kita sama-sama jelas ya, juga emas yang punya namanya Lali. Nah kita perhatikan dulu Mas. Nah ini untuk putaran asnya anteng. Oke, ini untuk putaran asnya anteng, kelihatan pura anteng banget. Untuk putaran AC jangan ujungnya sini ya, kita tutupin saja biar kelihatan. Nah anteng banget. Oke, nah enak giol itu ini tuh enak giol ada goyangnya ternyata. Oke. Ada goyangnya Lek mono yang kurang awas ya. Yang penting nanti perbaikannya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kena goyang sami ini harusnya nggak apa-apa loh Lek. Kalau goyang segini harusnya nggak apa-apa. Harusnya loh ya. Karena ini motor sudah diaplikasi, dalam artian dia itu di oprek. Tetapi bisa kita perhatikan bahwa motor ini itu penyakitnya seperti yang Lemono sebutkan tadi. Oke, piston baret di bagian X. Oke, piston baret di bagian X. Nah, oke, sekarang Lemono akan mencabut dari askruke. Nah, oke, dan tadi sebelum kita bongkar, Lemono sudah memvideokan bahwa ini ya, ini maju sebelah. Oke, kelihatan ya. Tadi sudah Lemono videokan. Oke. Maju sebelah. Nah, ini kelihatan banget Lek. Yang sini kan ada lubangnya, jadi nggak terlalu kelihatan. Yang kita lihat adalah di bagian sini. Loh, kelihatan boleh Lek. Nah.
Gitu toh. Gitu. Nah, itu tinggi sebelah. Oke. Ini menurut Mono pribadi, balan yang tidak tepat ya, balan yang tidak tepat, maka motor ini hasilnya dia itu cepet banget. Oke, cepet banget, itu sudah Mono videokan tadi ya, larinya kan kelihatan tadi ya, tidak seperti pada standarnya. Oke, karena dia itu didukung dari rasio juga, didukung dari noken as juga. Oke, tetapi justru kenapa kok dia itu pistonnya itu justru baret di bagian X. Nah, justru piston baret di bagian X. Oke, penyebabnya dari balan yang tidak tepat. Oke, ingat semua, Mono ulangi sekali lagi, ini cara Mono ya, cara Mono kita perhatikan. Noken as ini banyak sekali Mono bahas sebetulnya ya. Noken as ukuran ini ya, ukuran ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Oke, jadi misalnya ini 29, kamu nanti beberapa tahun bikin 29 lagi bisa. Tetapi yang perlu sangat-sangat diperhatikan adalah balan. Bagaimana cara kita mengukur balan, Cara mengukur balan terbaik adalah mencoba ke motore, nggak ada cara lain, karena balan yang sama akan menimbulkan rasa berbeda. Oke, kenapa Mono kalau merombak motor dari askruk dulu, baru yang lain mengikuti. Itu kalau Mono pribadi seperti itu. Oke, nah ini sistem pembalanan ya. Oke, sudah Mono bongkar semua Mas ya. Ini nanti keputusan dan bagaimana solusinya kita rundingkan Mas ya. Dan ya segitu aja ya untuk pembongkaran mesin ini ya. Baru 2 minggu sudah kemeletek, sudah pistonnya baret sebelah. Nah, Mono jelaskan lagi Mas. Nah, Mono tadi pagi kan sudah geber-geber motor Mas. Nah, sedangkan itu baru 2 minggu. Sekarang Mono jelaskan ya. Piston baret ya, piston baret bukan semata-mata dari geberan saja. Yang keduanya, kemudian oli juga warnanya bisa kita lihat ya, tadi coklat campur gram dan sebagainya, pokoknya intinya kayak lama banget nggak diganti. Oke, kemudian yang ketiga, harusnya kalau motor ini tidak bermasalah di bagian askruk, dia itu di bagian ini nih harus ada baretnya, harus, biarpun itu sedikit banget. Ini malah nggak ada sama sekali, justru dia itu malah di X semua. Oke, ingat X bagian api ya, X bagian api itu sudah ada video Mono sebelumnya. Dia itu mendorong membuang hasil bahan bakar. Dikarenakan balan yang tidak tepat, maka pendorongan ke atas akan berat. Ingat, akan berat. Ataupun juga bisa didukung waktu piston ini ya, waktu perhitungan piston sama nutupnya klep sama piston naik itu tidak tepat, sehingga membuat beban di bagian piston. Oke, penjelasan dari Mono. Apabila ada pertanyaan nanti Mono akan menjawab dari perakitannya. Nah, nanti kita juga akan mengecek dari klaker dan sebagainya, dan untuk pemasangannya Mono videokan kembali. Oke, di sini ada yang kelupaan. Mono belum buka ngecek dari bos klepe ya, sekalian Mono videokan. Kita buka saja dari bos klepe ya Mas, kita cek bareng-bareng. Nah, kita cek bareng-bareng kondisinya seperti apa. Kita buka bareng-bareng. Oke. Nah, untuk pembukaan sudah ada di video Mono ya, yaitu di bagian dalam sini dikasih yang keras. Intinya gulungan kain ini dikasih yang keras ya. Mono sengaja tidak melepas dari businya. Kita kasih saja gulungan yang keras di bagian sini, oke. Dan kita lepaskan. Karena untuk motor ini nyalanya susah. Ya, hampir kelupaan.
Oke, sudah kita lepas satu, kemudian kita lepas lagi yang satunya. Oke, nah sudah terlepas, kita lepaskan satu persatu. Nah, oke Le. Nah, sekarang kita cabut dari silnya ini ya, kita cabut dari silnya ini ya, kita cabut dari silnya ini. Nah, kita cabut dari silnya ini. Nah, sekarang kita cek dari bos klepnya dulu. Kita cek, oke. Nah, untuk kocaknya ini oblak banget Mas di bagian in ya. Oblaknya seberapa? Segini oblaknya. Nah, ini oblak banget. Oke. Nah, caranya di sini kan dipegang, digoyang juga ya, digoyang juga. Nah, ini kan posisinya segini nih klepnya ya, posisinya segini klepnya ya. Nah, kira-kira kita goyang di bagian sini. Nah, ini oblak banget Mas. Di sini aja oblak kelihatan. Oke. Mudah-mudahan kelihatan Mas. Nah, ini oblak banget. Harusnya untuk bos klep itu di bagian sini aja nggak boleh goyang ya. Kalau di sini sudah goyang, apalagi di bagian sini itu oblak banget. Oke, ini pasti akan menimbulkan suara kasar. Oke, yang pertama dia itu akan menimbulkan suara kasar dan kita cabut. Oke, di bagian bos klep ini terjadi pecah. Oke, di situ Mas ya, bisa kita lihat di bagian sini pecah. Ya, di bagian sini pecah. Nah, itu efeknya apa, Le? Efeknya seperti ini. Apabila si retak ini ya, si retak ini ininya retak dan di sini kan tempat oli ya, tempat sirkulasinya oli. Apabila itu sampai tembus ke bagian sini, maka motor akan mengakibatkan ngebul. Ya, solusinya bagaimana, Le? Solusinya ada dua. Kita membenahi dari bubut ini mungkin bisa jadi las atau dilas bisa jadi ya. Kalau terpaksa memang itu tidak terkondisikan ataupun terlalu beresiko untuk motor sehari-hari, maka kita akan melakukan mungkin ganti kop ya Le ya. Seperti itulah mungkin. Dan bisa kita lihat untuk lemerannya ya. Ini dilemer Le ya, dilemer. Nah, oke, dilemer segede itulah ya. Dan bisa kita lihat di bagian X juga lemerannya sampai ngowoh ya, sampai ngowoh. Nah, sampai sebesar itu. Dan kita cek juga di bagian bos klepe. Oke, nah di bagian X juga benerin Mas, bos klepnya Mas ya, di bagian X juga benerin. Oke, dan sekarang kita akan ngecek dari bos klepnya dulu ya, bos klepnya ini ikut copot atau tidak ya. Sekarang Lekmono akan mengecek sebentar. Ini kan sudah positif ganti bos klep ya Mas ya. Jadi Lekmono palu ya. Dan yang bagian sini, yang bagian gupil ini bukan Lekmono loh ya. Ini bukan Lekmono. Oke. Sekarang kita lepaskan. Oke, di sini terjadi gerak Mas. Di sini terjadi gerak. Jadi bos klep ini ngangkat. Ya, dengan sangat mudahnya. Artinya apa? Saat klep ini bergerak, saya tak jelaskan sekalian di bagian X saja. Nah, saat bergerak seperti ini, oke, dan di sini ada per, maka yang terjadi dia itu ikut ngangkat masuk lagi, ngangkat masuk lagi. Oke, nah disitulah penyebab ngebul yang paling ekstrim ya. Apabila digeber ngebul, nah itu bisa jadi bos klepnya itu sininya kenceng, nah naik turunnya itu yang ikut. Oke, jadi seperti itu ya Le. Oke, ya segitu aja. Terima kasih, salam Gubratoli dari Lekmono.